Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih dari mana asal-usulnya guru BK atau konselor sekolah? Ternyata, di balik profesi yang kelihatannya biasa aja ini ada cerita yang seru banget. Ini kisah tentang perubahan besar di masyarakat, kebingungan massal, dan satu ide brilian yang mengubah segalanya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Pertanyaan ini kayaknya simple ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini salah satu pertanyaan paling berat dalam hidup loh. Mau jadi apa? Kuliah di mana? Kerja apa nanti? Nah, kebingungan universal kayak gini, inilah titik awal dari semua cerita kita hari ini. Oke, sekarang kita time travel sedikit ya. Kita mundur jauh ke belakang, ke awal abad 20. Bayangin, sebuah zaman yang lagi bergejolak, dunia berubah cepat banget, sampai-sampai banyak anak muda yang ngerasa, ya kayak tersesat di hutan tanpa peta. Coba deh bayangin ini. Dalam sekejap, orang-orang yang tadinya kebanyakan petani, pindah besar-besaran dari desa ke kota. Tiba-tiba pabrik ada di mana-mana, dan muncul ratusan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya nggak pernah ada, bahkan nggak pernah kebayang. Semuanya terasa baru, asing, dan bikin pusing. Nah, di tengah keramaian itu, anak-anak muda zaman itu pusing tujuh keliling. Milih karir nggak lagi sesimpel nerusin pekerjaan orang tua. Di depan mereka ada lautan pilihan, tapi nggak ada kompas sama sekali. Ini bikin kebingungan di mana-mana. Kebutuhan akan semacam panduan jadi mendesak banget. Di tengah kebingungan ini, muncullah satu sosok yang melihat masalah ini dengan sangat jernih. Dia nggak cuma ngeluh, tapi dia menciptakan solusi yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya, wah, luar biasa kuat sampai kita rasakan hari ini. Kenalin, ini dia Frank Parsons. Dia sering banget disebut sebagai bapak bimbingan kejuruan. Kenapa? Ya karena dialah orang yang meletakkan fondasi buat konseling modern. Dia lihat anak-anak muda pada bingung, dan dia memutuskan untuk berbuat sesuatu. Ini nih, momen yang benar-benar bersejarah. Parsons mendirikan lembaga bimbingan pertama di dunia. Namanya Boston Vocational Bureau. Tujuannya jelas banget, dan pada masanya itu revolusioner. Bantu anak muda milih pekerjaan yang pas sama bakat dan minat mereka, bukan cuma ikut-ikutan teman atau tren. Ide jenius Parsons itu ada di 3 langkah simple ini. Pertama, pahami dirimu sendiri. Apa sih bakatmu, minatmu, sifatmu? Kedua, pahami dunia kerja. Ada pekerjaan apa aja di luar sana, syaratnya apa? Dan yang ketiga, ini kuncinya, adalah mencari titik temu yang logis antara dirimu dan pekerjaan itu. Sederhana, masuk akal, dan relevan banget sampai sekarang. Oke, dari satu ide di Boston, gimana ceritanya ini bisa menyebar ke seluruh dunia? Yuk kita lihat gimana satu benih ide ini tumbuh jadi gerakan global yang mengubah wajah pendidikan selamanya. Jadi, perjalanannya itu bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Pertama, fase perintisan, yang fokusnya murni soal bimbingan karir. Lalu fase pengembangan, di mana konseling mulai masuk ke sekolah-sekolah, dibantu sama tes-tes psikologi. Dan terakhir, fase modern, yaitu era kita sekarang ini. Nah, di fase modern ini, perannya meledak banget. Dari yang awalnya cuma ngasih nasihat kerja, konseling modern jadi sistem pendukung yang lengkap. Dia pakai banyak pendekatan psikologi buat bantu siswa, bukan cuma soal karir, tapi juga masalah pribadi, sosial, sampai tantangan akademis. Komplit. Oke, itu kan cerita globalnya. Terus, gimana ceritanya ide ini sampai ke Indonesia dan akhirnya jadi bagian penting dari sistem pendidikan kita? Ada satu tahun yang penting banget buat dicatat, 1975. Di tahun inilah bimbingan dan konseling atau yang kita kenal sebagai BK secara resmi diakui dan masuk ke dalam kurikulum nasional Indonesia. Ini adalah pernyataan resmi bahwa negara kita sadar setiap siswa butuh panduan yang terstruktur. Nah, ini bagian yang menarik banget. Perubahan nama ini bukan sekedar ganti label loh, tapi ini mencerminkan perubahan cara pandang yang dalam. Dulu kan kita kenalnya guru BP ya, dan seringnya, maaf nih, dicap sebagai polisi sekolah yang urusannya sama anak-anak bermasalah aja. Perubahan jadi konselor sekolah itu adalah langkah sadar untuk menegaskan kalau perannya adalah sebagai mitra profesional yang terlatih untuk mendukung semua siswa. Tujuannya pengembangan potensi, bukan cuma menyelesaikan masalah. Terus apa artinya semua sejarah ini buat kita? Buat para siswa sekarang, kenapa peran konselor sekolah makin penting di dunia yang makin rumit ini? Misi konselor sekolah modern itu jauh lebih luas dari yang kita bayangin. Mereka itu ada untuk bantu siswa kenal sama diri mereka sendiri, mengembangkan potensi sampai maksimal, bantu mecahin masalah yang rumit, dan tentunya merencanakan masa depan. Intinya, mereka mendorong pertumbuhan siswa secara utuh, baik emosional, sosial, maupun moral. Dan ini bukan teori doang loh, ini masalah-masalah nyata yang mungkin kamu atau temanmu alami sehari-hari. Mulai dari kesulitan belajar, masalah di rumah, tekanan pergaulan yang berat, sampai bingung memilih jurusan kuliah dan karir.
Nah, konselor sekolah ada di sana untuk memberikan dukungan nyata buat masalah-masalah yang nyata ini. Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari semuanya. Jadi, pada dasarnya, bimbingan konseling itu bukan konsep yang rumit atau abstrak. Ia lahir dari kebutuhan paling dasar manusia, butuh bantuan untuk lebih paham sama diri sendiri, dan bisa memilih jalan hidup di masa depan. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dunia sekarang ini kan kompleks banget ya. Punya seseorang yang bisa bantu kita melihat berbagai pilihan dengan lebih jernih, itu rasanya seperti sebuah anugerah. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri, siapa yang jadi pemandu dalam perjalananmu? Renungkan ya.